Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang kami hormati kepada Ustadz Aslam Saad MAG selaku dosen pengampu falsafah ulumiyah Islamiyah. Dan yang kami hormati kepada kawan-kawan BSA 1 yang kami cintai. Kami di sini dari kelompok 6 akan berpresentasi. Antara filsafat dan ilmu memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran. Dari aspek sumber, filsafat dan ilmu memiliki sumber yang sama, yaitu akal atau rasio. Karena akal manusia terbatas yang tak mampu menjelajahi wilayah yang metafisik, maka kebenaran filsafat dan ilmu dianggap relatif. Sementara agama bersumber dari wahyu yang kebenarannya dianggap absolut atau mutlak. Dari aspek objek, filsafat memiliki objek kajian yang lebih luas dari ilmu. Jika ilmu hanya menjangkau wilayah fisik atau alam dan manusia, maka filsafat menjangkau wilayah baik fisik maupun metafisik, yakni metafisik dari Tuhan, alam, dan manusia. Tetapi jangkauan wilayah metafisik filsafat atau sesuai watak yang rasional spekulatif membuatnya tidak bisa disebut absolut kebenarannya. Sementara agama, yakni wahyu Tuhan dengan ajaran-ajarannya yang terkandung dalam kitab suci Tuhan, diyakini sebagai memiliki kebenaran yang mutlak. Agama dimulai dari kepercayaan atau iman, sementara filsafat dan ilmu dimulai dari keraguan. Ilmu, filsafat, dan agama memiliki keterkaitan dan saling menunjang bagi manusia. Keterkaitan itu terletak pada 3 potensi utama yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, yaitu akal budi, dan rasa serta keyakinan. Melalui ketiga potensi ini, manusia akan memperoleh kebahagiaan yang sebenarnya. Dalam konteks studi agama, manusia perlu menggunakan pendekatan secara utuh dan komprehensif. Agama memerintahkan manusia untuk mempelajari alam, menggali hukum-hukumnya agar manusia hidup secara alamiah sesuai dengan tujuan dan asas moral yang diridhoi oleh Tuhan. Ilmu sebagai alat harus diarahkan oleh agama supaya memperoleh kebaikan dan kebahagiaan. Sebaliknya, ilmu tanpa agama maka akan membawa bencana dan kesengsaraan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang relasi filsafat, ilmu, serta agama dan seni. Menurut pengertian filsafat sendiri adalah pandangan hidup seorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Itulah pengertian dari filsafat sendiri. Sedangkan relasi filsafat dengan agama adalah mempunyai hubungan yang terkait dengan refleksif dengan manusia, artinya keduanya tidak ada alat, penggerak, dan tenaga utama dalam diri manusia. Yang dikatakan alat dan penggerak tenaga utama pada diri manusia adalah akal. Itulah relasi falsafat dan agama. Ada akal, pikiran, rasa, dan keyakinan. Filsafat dengan agama. Terus relasi tentang falsafat dengan ilmu. Ilmu pandangan filsafat dengan ilmu sama dengan perannya, merupakan landasan filosofis yang menjiwai seluruh kebijakan pelaksanaan pendidikan, di mana landasan tersebut merupakan landasan yang berdasarkan atas filsafat. Itulah hubungan filsafat dengan ilmu. Yang terakhir adalah
relasi filsafat dengan seni. Seni, filsafat, dan seni mendalami mengenai keahlian. Dari pengertian seni, mendalami mengenai keahlian untuk menciptakan, merasakan bagaimana seseorang menyampaikan hasil karyanya, hingga menyelenggarakan seni. Itulah filsafat dan seni yang mendalami mengenai keahlian untuk menciptakan, merasakan bagaimana seorang menyampaikan hasil karyanya hingga tercapai penyelenggaraan seni. Itulah antara relasi filsafat, ilmu, agama, dan seni. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Undur ma qalah wala tandur man qalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Farhan mengenai epistemologi sains. Nah, di sini saya akan sedikit menerangkan tentang epistemologi sains barat. Epistemologi sains barat didasarkan pada penalaran rasionalisme dan pengamatan empirisme sebagai basis konstruksi ilmu pengetahuannya. Epistemologi yang dikembangkan ilmuwan barat tersebut selanjutnya mempengaruhi pikiran ilmuwan dan di seluruh dunia seiring dengan pengenalan dan sosialisme sains dan teknologi mereka. Epistemologi sains barat yang seperti itu dijadikan acuan dalam mengembangkan pemikiran seluruh ilmuwan, sehingga secara praktis seakan-akan mayoritas ilmuwan di seluruh dunia mengikuti barat, baik dalam pola pikirnya, pijakan berpikirnya, metodologi berpikirnya, persepsinya terhadap ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Oke, epistemologi sains barat yang seperti itu telah menjadikan para ilmuwan beserta ilmu pengetahuannya yang dihasilkannya semakin jauh dari norma-norma agama, etika, dan budaya leluhur umat manusia. Rasionalisme dan empirisme yang menjadi dasar sains barat akhirnya seperti menjadi mesin penghancur manusia sendiri, karena adanya keterbatasan rasio dan pengamatan itu sendiri dalam memahami hakikat alam dan diri manusia. Ilmu yang semula diciptakan manusia telah melampaui dirinya sendiri, menjadi penguasa atas manusia, dan telah menghentikan kedudukan wahyu Tuhan sebagai petunjuk kehidupan. Epistemologi merupakan filsafat yang menyelidiki tentang sumber, syarat, serta proses terjadinya pengetahuan. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani. Episteme artinya pengetahuan atau knowledge, dan logos artinya ilmu atau teori atau pikiran. Epistemologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membahas teori ilmu pengetahuan, khususnya yang berkenaan dengan pencarian hakikat dan kebenaran. Cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin dipikirkan dan terkait dengan masalah asal mula ilmu pengetahuan itu diperoleh. Di sini ada pemikiran Agus Purwanto terkait epistemologi sains Islam dalam buku Ayat-ayat Semesta dan Nalar Ayat Semesta. Agus Purwanto adalah seorang intelektual muslim kontemporer yang juga menawarkan sebuah pendekatan baru dalam konstruksi ilmu pengetahuan dalam Islam. Menurut Agus Purwanto, hubungan Islam dengan sains dapat dikategorikan dalam 3 bentuk, yaitu Islamisasi sains, terus saintifikasi sains, yang kedua adalah saintifikasi Islam, dan yang ketiga ada sains Islam. Oke, yang pertama adalah Islamisasi sains. Apa itu Islamisasi
Islamisasi sains. Islamisasi sains adalah berusaha menjadi penemuan-penemuan sains besar pada abad 20 yang mayoritas terjadi di barat dapat sesuai dengan ajaran Islam. Jadi berusaha menjadikan penemuan-penemuan sains besar pada abad 20 yang ada di barat itu menjadi adat keterkaitannya dengan ajaran Islam. Usaha yang dilakukan adalah mengislamkan ilmu pengetahuan modern dengan cara menyusun dan membangun ulang sains, sastra, dan sains ilmu yang pasti dengan memberikan dasar dan tujuan-tujuan yang konsisten dengan Islam. Hubungan ini mendapatkan banyak kritik bahwa hubungan ini hanya sekedar menghubungkan hal-hal semula yang tidak terhubung jadi terhubung. Jadi hubungan ini juga bisa berdampak negatif ketika fakta sains yang dimaksud ternyata di masa depan harus dikoreksi secara signifikan karena ada data atau model analisis yang baru. Penemuan dan teori sains barat selalu berubah-ubah. Contohnya dari paradigma klasik Newton yang kemudian berubah menjadi paradigma kuantum Planck dan Keynesian Einstein. Terus yang kedua ada sainsifikasi Islam, adalah upaya mencari dasar sains pada suatu pernyataan yang dianggap benar dalam Islam. Contohnya yang pertama adalah penelitian dampak jangka panjang pada konsumsi makanan haram seperti babi, bangkai, darah. Untuk yang kedua ada penelitian dengan alat ketat. Ini ada denyut jantung EKG atau sinyal otak EEG. Terus juga mengambil sampel darah dan menganalisisnya pada orang-orang yang rajin melakukan sholat, khususnya untuk tahajud dan puasa. Terus yang ketiga ada sains Islam. Sains Islam adalah sebuah upaya untuk menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai basis konstruksi ilmu pengetahuan, sekaligus sebuah upaya untuk menjadikannya mampu melakukan integralisasi yang baik dengan sains modern yang sudah berkembang sebelumnya. Sains Islam dapat terwujud apabila terjadi adanya kesadaran normatif dan kesadaran historis. Secara eksplisit atau implisit, Al-Quran dan As-Sunnah menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Kesadaran normatif tersebut kemudian menumbuhkan kesadaran historis dan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai inspirasi dalam membaca realitas kehidupan. Sains tidak akan membumi tanpa usaha sadar dari para saintis untuk membaca realitas, baik kemajuan sains yang pernah diraih oleh bangsa lain maupun melakukan konstruktualisasi ajaran dalam Al-Quran dan Sunnah dalam kegiatan penelitian sains. Model ketiga yaitu sains Islam ini yang dianggap paling efektif daripada model sebelumnya karena lebih produktif dalam mengembangkan sains ke depan. Dalam sains Islam, konstruksi sains dapat dilakukan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang dilanjutkan dengan observasi alam atau sunatullah secara langsung. Sains Islam memiliki konstruksi baik ontologi, epistemologi maupun aksiologinya yang berbasis dan berparadigma wahyu. Sains Islam berbeda dengan sains modern yang ontologinya menganut materialisme ilmiah, epistemologinya hanya rasionalisme, empirisme, dan meninggalkan intuisionisme sebagai sumber mencari kebenaran, serta aksiologi sains modern hanya terhenti pada kepuasan dari perolehan sendiri. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, dan saya juga menutup dari materi untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.